Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pemrograman web 2 ya. Kali ini sudah memasuki pertemuan-pertemuan akhir yaitu pertemuan 16 sekarang ya. Dan di pertemuan ini fokus kita adalah ya sampai nanti di pertemuan terakhir fokus kita adalah membangun sebuah proyek sederhana sebagai proyek akhir kita ya. Setelah teman-teman sudah belajar tentang dasar PHP, kemudian tentang framework ya. Sekarang saatnya kita coba tuangkan itu semua menjadi sebuah proyek. Dimulai dari pertemuan ini. Jadi di pertemuan ini ya, ini kita masuk ke pembuatan proyek. Teman-teman, pembuatan proyek ya. Nah, ini masuk ke part pertama atau part 1 di mana kita akan fokus dalam setup framework dan libraries. Oke, jadi kita akan melakukan setup di part pertama ini ya. Karena ini adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang programmer ketika dia diminta untuk membuat sebuah proyek ya. Tentunya yang pertama adalah melakukan setup frameworknya, library-library yang dibutuhkan, dependencies dan lain-lain mungkin itu harus ditambahkan. Nah, itu harus di setup dulu sebelum nanti masuk ke tahap lanjut ya, tahap produksinya. Oke, nah jadi pertama-tama yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan buat project-nya dulu ya. Untuk itu silakan teman-teman buat sebuah folder baru, boleh di mana aja tapi mungkin di tempat biasa kita buat aja di local disk, XAMPP, docs. Kemudian di sini kita buat folder baru. Silakan new folder. Nah, beri nama aja misalnya project akhir, project underscore akhir seperti ini. Ya, di sini kita sudah buat foldernya untuk kita buat projectnya. Nah, lanjut untuk buat projectnya kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman silahkan buka Visual Studio Code. Kemudian kita ke View, Command Palette. Kita gunakan perintah Composer Create Project. Ya, kita akan buatnya dengan Composer. Composer Create Project. Nah, pilih folder kosong yang tadi sudah kita buat ya di local disk, XAMPP, htdocs, kemudian project akhir. Nah, ini dia. Kita choose foldernya. Nah, untuk membuat project kita harus memilih package-nya ya untuk diinstal. Nah, kita pakai Laravel biasa aja. Laravel/Laravel yang ini. Nah, Laravel garis miring Laravel. Nah, maka prosesnya akan segera dimulai, teman-teman. Dan ini tentunya butuh koneksi internet ya untuk mendownload beberapa file ya yang akan kita masukkan ke dalam project. Dan ini akan memakan waktu ya tentunya yang tergantung dari kekuatan koneksi kalian. Jadi pastikan kalian punya koneksi internet yang bagus. Oke. Nah, sekarang sudah tahap di mana project kita sedang dibuat seperti ini. Nah, selain daripada framework ya, tentunya kita menggunakan framework Laravel, kita akan juga menggunakan namanya adalah Bootstrap untuk membuat front end-nya nanti. Oke, jadi dalam membuat front end atau UI tampilan aplikasinya, kita akan gunakan Bootstrap ya. Kita akan pakai library Bootstrap. Ya, kenapa pakai Bootstrap? Nah, ini untuk memudahkan kita, teman-teman. Daripada kita harus buat HTML dan CSS dari awal, itu akan makan banyak waktu ya, makan banyak waktu produksi dan belum tentu juga rapih gitu kan. Apalagi kita pengerjaan sendiri ya, tentunya kita akan menggunakan library ya. Salah satunya adalah Bootstrap. Nah, silakan searching aja Bootstrap di Google seperti ini. Nah, ini ada Bootstrap, the most popular HTML, CSS, and JS library in the world. Jadi dia adalah library ya, library untuk HTML, CSS, dan JavaScript paling populer di dunia. Nah, kita kunjungi websitenya. Nah, ini versinya 5.3. Kalau teman-teman yang terbuka itu versi yang lebih rendah, tolong dilanjut aja ke sini, pilih yang 5.3. Nah, sambil nunggu kita ininya jadi. Nah, ini udah jadi, kita open foldernya. Set. Nah, ini udah jadi ya projectnya. Udah ada folder-folder dan file yang dibutuhkan untuk membuat aplikasinya.
Dan untuk dasar-dasarnya kan kemarin kita sudah belajar ya. Jadi untuk tentang roots ya, tentang roots kita udah bahas, tentang view, controller juga sudah ya, membuat model bahkan sudah, menggunakan database juga sudah ya. Jadi teman-teman untuk dasar-dasarnya harusnya sudah mengerti nih. Tinggal kita lanjut ke pembuatan project. Jadi kita akan implementasikan apa yang sudah kita pelajari ke dalam project seperti itu. Oke, nah seperti yang saya katakan sebelumnya, di pertemuan ini fokusnya adalah setup untuk framework dan juga library-nya. Nah, tadi kita akan menggunakan Bootstrap ya. Ini kita tes dulu project yang baru kita buat ini apakah jalan normal ya. Mungkin boleh buka terminal dulu. Terminal, kemudian kita bisa gunakan, oh ya ini boleh dinyalakan ya. Karena nanti pasti kita pakai MySQL juga untuk datanya. Oke, silakan teman-teman jalankan PHP Artisan Serve untuk kita tes dulu tampilannya apakah dia sudah berjalan normal. Nah ini dia. Nah ini mungkin ketutup dikit, scroll aja. Sekarang servernya udah jalan, bisa gunakan CTRL ya, kemudian kamu klik. Nah, harusnya sudah jalan di browser kita seperti ini. Nah, ini tampilannya, jadi Laravel-nya sudah oke. Tinggal kita akan menambahkan Bootstrap ke dalamnya. Nah, untuk menambahkan Bootstrap gimana? Kita kembali ke websitenya Bootstrap yang ini. Kemudian klik Docs atau Documentation. Nah, kita akan gunakan namanya Void ya, yang ini. Void. Oke. Nah, kita akan tambahkan ke project kita. Kita scroll aja. Nah, ini dia. Kita langsung install yang ini aja. Namanya Popper.js. Kita mau pakai yang ini. Oke, npm i --save bootstrap at popper.js. Daripada diketik, kita copy aja di sini. Nah, kemudian kita kembali ke project kita. Nah, ini kita ada satu terminal yang berjalan. Kita tambah satu terminal lagi, jadi biar nggak saling mengganggu. Kita new terminal, jadi ada dua. Nah, terminal yang pertama yang PHP ini yang menjalankan serve kita. Ya, kemudian satu lagi yang ini kita akan install yang tadi ya. Kita paste aja npm i --save bootstrap at popper.js/core. Itu kita copy dari sini tadi. Ya. Kemudian kita enter biar dia melakukan downloading. Script is disabled in this system. Oh ya, dia nggak bisa di PowerShell ya. Nah, kalau dia nggak jalan seperti ini di PowerShell, teman-teman boleh matiin aja yang ini. Di kill aja yang PowerShell-nya. Nah, kita tambahkan terminal. Jangan tambah langsung, tapi kita pilih yang ini ya, command prompt aja ya. Nah, klik di sini nih. Nah, terus command prompt pilihnya. Ya, klik panah ini, kemudian pilihnya yang command prompt. Nah, harusnya tidak di disable di command prompt ya. Nah, kita paste lagi yang tadi, yang npm tadi. Popper.js/core, kita enter. Nah, sekarang dia sudah melakukan download untuk menambahkan Bootstrap Popper.js ke dalam project kita. Nah, ini udah selesai ya. Tidak ada vulnerability. Kemudian kita bisa cek juga di ini kita ya. File kita udah ada di bawah nih. Ya, config.js sudah ada, kemudian di package.json juga udah ada, bisa dicek harusnya dependensinya masuk untuk void-nya ya. Nah, void-nya udah masuk, Popper.js udah masuk, Bootstrap udah masuk di dependencies. Itu artinya udah berhasil ya menambahkannya. Nah, untuk mempermudah nanti penggunaannya, kita juga boleh tambahkan ya, silakan teman-teman boleh ikuti. Kita akan bikin juga untuk SAS-nya ya, SAS file. Nah, SAS itu gunanya buat apa sih? Boleh cek ya di sini. Ada satu lagi namanya SAS. Nah, ini untuk menambahkan dependensi tambahan nanti kita bisa gunakan
SAS gitu ya. Nah, ini gunanya buat kita mempermudah ya ketika kita mau import ya, import Bootstrap CSS-nya supaya lebih gampang. Nah, kita bisa pakai ini. Ini di copy aja. Nah, terus kita run juga di sini. Hap, enter. Nah, size-nya juga nambah sekarang tuh. Size udah ada juga. Jadi dalam dependensi udah ditambahkan. Oke, artinya sudah oke ya. Nah, ini boleh di close lagi. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang kita sudah menambahkan ininya ya, apa namanya? Bootstrap-nya ya. Dependensinya udah ditambahkan. Nah, sekarang kita akan buat size foldernya ya. Untuk size foldernya boleh ditambahkan di dalam resource ya. Teman-teman, kalau cek di bagian resource untuk saat ini yang tersedia itu cuman CSS, JS, dan views. Tapi kan kita mau pakai SAS ya, SASS untuk mempermudah nanti importing. Jadi kita tambah satu folder lagi di sini, boleh klik yang new folder ya, beri nama SAS. Oke. Nah, setelah membuat folder SAS, di dalam folder SAS ini kan masih kosong ya teman-teman ya, nggak ada file. Kita tambah file baru, new file di dalam SAS ya. Kita akan beri nama app.scss, app.scss sini. Oke, nah di sini kita akan import untuk bootstrap-nya. Kita gunakan add import. Oke. Kita akan add import. Kemudian kita masukkan apa yang diimport, bootstrap. Nah, perhatikan tulisannya benar ya, bootstrap. Seperti ini. Kemudian slash scss slash bootstrap lagi. Bootstrap. Nah, seperti ini, silahkan disimpan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Selain daripada diimport di sini, kita juga bisa atau perlu juga import di dalam bootstrap.js. Di folder JS sekarang itu ada harusnya yang app aja, yang app.js. Nah, ini kan ada import bootstrap ya. Nah, kita tambah lagi untuk supaya dia bisa mengimport semua yang ada di bootstrap. Jadi lakukan seperti ini, import pakai tanda kutip ya. Import bintang dulu semuanya. Import all ya. As bootstrap misalnya seperti ini. From kita akan ambil package-nya bootstrap. Nah, ini dia. Pakai tanda petik ya. Nah. Oke. Sudah. Nah, sekarang sudah ditambahkan di sini untuk nanti kita bisa import bootstrap-nya. Oke, ini silahkan disimpan. Nah, jadi intinya kita sekarang sudah setup untuk untuk si bootstrap-nya ke dalam project kita yang nantinya akan kita gunakan supaya nanti project kita bisa di ini ya, atau bisa menggunakan bootstrap nantinya. Nah, kita tes dulu apakah sekarang project kita sudah berhasil menggunakan bootstrap. Nah, untuk melakukannya, pertama kita buat dulu sebuah layout ya, sebuah folder layout di dalam view. Sebelumnya di dalam view pasti kita cuma ada satu ya. Di dalam views ini boleh di minimize. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita fokus ke views. Ini sebelumnya cuma ada satu ya, welcome.blade.php. Nah, sekarang kita di dalam views ini buat satu folder. Jadi bukan file ya, tapi folder. Nah, untuk kumpulan layout, kita boleh kasih nama layouts. Layouts. Ini folder ya, teman-teman. Nah, di dalam folder layouts kita baru buat blade.php. Satu aja dulu, yaitu misalnya app.blade.php. Nah, oke. Nah, untuk app.blade.php-nya kita akan buat tampilan HTML, teman-teman. Caranya mungkin gini aja, pakai tanda seru aja ya, tanda seru biasa, enter. Nah, ini kita buat dokumen HTML ya.
Kemudian di dalam bagian head-nya kita akan sertakan byte-nya yang sudah kita tambahkan, add byte. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk byte-nya kita akan masukkan resource-nya sebagai entry point. Resource-nya karena kita pakai dua, yaitu SAS ya. Nanti ada SAS./app.css yang ini nih, dan juga yang di JS app.js-nya. Jadi ada dua, berarti di dalam byte ini kita pakai kurung ini ya, kurung kotak untuk memasukkan dua buah entry point. Yang pertama adalah tadi letaknya ada di resources ya, pakai tanda kutip, sorry, tip resources slash SAS slash app.scss seperti ini ya. Jadi kita akan mengakses yang ini ya, resource. Di dalam resource ada SAS, di dalam SAS ada app.scss. Itu satu untuk entry point-nya. Kemudian satu lagi yang ini, yang resources slash folder JS ya teman-teman. JS slash app.js. Nah, sekarang sudah ditambahkan. Silakan disimpan dulu. Nah, kemudian di bagian body kita akan coba buat sebuah layar ya teman-teman. Kita akan buat sebuah layar di sini. Dimulai dari misalnya di bagian body kita mau dia backgroundnya ini atau apa namanya, theme-nya itu yang putih misalnya. Maka kita boleh pakai BG white. Misalnya seperti ini. Atau mau pakai dark boleh. Kalau misalnya teman-teman suka nanti halaman webnya itu mode gelap seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan buat ID untuk app-nya. Ini kan kita app ya. Ini tampilan app. Jadi kita buat div di sini. Untuk ID-nya, ini boleh enter dulu. Untuk ID-nya kita kasih misalnya namanya app. Oke. Nah, baru bagian utamanya atau main-nya. Untuk di bagian main-nya kita kasih kelas, kita beri nama aja atau kita setting sebagai ini aja, PY ya, PY4. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menampilkan kontennya. Jadi ini sebagai rangka gitu ya, nanti kontennya dimasukkan di sini, ditampilkan dengan yield ya, add yield. Kita masukkan sectionnya adalah konten. Nah, kontennya nanti kita buat di mana? Nah, ini kan layoutnya ya, jadi ini hanya layout ya teman-teman. Layout sederhana. Nah, nanti di dalam layout ini, di bagian app-nya akan menampilkan konten gitu ya. Tinggal kita buat kontennya di file baru, misalnya di sini. Perhatikan jangan di dalam layout lagi ya, harus sejajar dengan ini, welcome.blade. Jadi dia di dalam views tapi tidak di dalam layout. Kita buat tampilan aplikasi lagi selain welcome.blade. Misalnya kita kasih nama aja home.blade.php. Nah, perhatikan bahwa dia tidak berada dalam layout karena kita akan pakai layoutnya dari sini. Oke, ya, jadi langsung aja teman-teman boleh pakai add extend ya. Yang kita gunakan adalah si layouts.app seperti ini. Kita akan extend. Kemudian kita akan buat section-nya. Jadi buat add section. Nah, yang ada end section-nya boleh seperti ini. Ya, kita kasih nama adalah konten. Nah, kontennya kita buat di sini sebelum end section. Jadi ini yang akan ditampilkan di sini di main ini. Ini kita save dulu. Nah, di dalam sini, di dalam main ini, konten yang ingin kita tampilkan, kita pengen tahu dia ini sudah bisa pakai bootstrap atau belum seperti itu.
Nah, jadi kita akan pakai komponen Bootstrap di sini untuk ditampilkan supaya kita tahu nih Bootstrap-nya jalan apa enggak gitu. Nah, kita boleh cari-cari komponen yang kita mau di Bootstrap. Nah, boleh ke bagian docs, di search aja, coba. Saya mau, terserah teman-teman, boleh menampilkan alert, boleh menampilkan form, dan lain-lain untuk lihat, tapi saya mau modal. Modal itu yang nanti kalau diklik ada muncul gitu ya. Modal seperti ini tulisannya, terus ini how it works, example. Nah, kita pakai example buat lihat contoh modal. Nah, kayak gini nih. Nanti dia ada close sama save change, kayak gini contohnya. Nah, kenapa? Karena ini pop up gitu ya, dan ini menunjukkan bahwa dia sudah pakai JavaScript. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa ini kita udah jalan nih. Nah, modalnya mungkin pakai yang ini aja nih yang ada tombolnya. Launch demo modal, kalau diklik nanti dia muncul kayak gini. Nah, kita mau kayak gitu. Jadi ini code-nya, kita nggak usah buat-buat, kita copy aja. Copy, kita jadikan ini sebagai konten di sini. Kita Ctrl V aja. Nah, udah. Nah, sekarang kita save. Jadi intinya nanti ya, kita akan menampilkan halaman home yang menampilkan modal. Tapi modalnya ini juga ada layoutnya ya, layoutnya yang sudah kita buat di dalam sini app. Oke, nah setelah itu kita coba atur routes-nya supaya nanti ketika kita akses si halaman ini ya, kita ke web ya, ketika kita akses alamatnya bukan lagi ke welcome, tapi kita akan menuju ke si home. Nah, silahkan ganti home seperti ini. Nah, simpan. Nah, sekarang kita bisa tes, tapi untuk mengetesnya teman-teman harus nyalakan dulu apa namanya untuk npm-nya ya, karena kita pakai JavaScript gitu ya. Kita memakai JavaScript dalam tampilan kita. Jadi kita run dengan npm run dev. Ini di CMD ya, di terminal yang CMD. Nah, ini kita run. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, dalam kondisi jalan ini kita coba lihat di Laravel kita. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, tadi kita udah save belum untuk routes-nya? Web, oh udah ya. Kita menuju ke home. Nah, ini dia. Ada launch demo model. Kita klik. Nah, modelnya sudah bisa dipakai. Ini udah pakai JavaScript ya. Artinya apa? Artinya bootstrap-nya sudah berhasil ada di dalam project kita. Nah, ini. Ini ada titik koma. Mungkin ada yang ke bawah. Coba dicek dulu. Ada titik koma yang ke bawah sepertinya di home-nya tadi. Set. Oh, jangan-jangan di app-nya ya. Ada titik komanya. Nah, ini ya. Ada titik koma muncul. Ya, di save. Nah, nggak ada titik komanya ya. Jadi di sini kita berhasil menambahkan komponen modal ke dalam home kita. Jadi home kita menampilkan modal. Dan modal ini nggak bisa kita bikin tanpa, ya itu tadi ya, tanpa bootstrap ya, yang di dalamnya sudah ada CSS dan JavaScript-nya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing bikin seperti apa gitu, bisa pop up seperti itu, kita tinggal pakai aja. Dan ini berlaku untuk komponen-komponen bootstrap yang lain. Untuk sekarang kita cuma pakai ini aja modal sebuah button ya, button yang kalau diklik dia akan menjadi toggle untuk mengaktifkan modalnya atau memunculkan modalnya. Nah, ini modalnya kita cuman copy aja dan ini sudah ada di Bootstrap ya. Jadi nanti ketika kita membuat project kita nggak perlu lagi bikin-bikin semuanya dari awal, tapi kita cukup pakai-pakai aja komponen-komponennya, baru kita fokus ke logiknya aja atau ke controllernya aja. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini tandanya sudah berhasil menginstal Laravel dengan Bootstrap. Mungkin itu saja untuk part 1 ini. Kita akan lanjutkan lagi ke tahapan-tahapan berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.